Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Season 5 baru saja selesai seminggu yang lalu, namun beberapa dari kalian masih cukup bertanya-tanya tentang apa itu Paranormal Liberation sebenarnya. Apakah mereka adalah organisasi kuat, ataukah mereka hanyalah sekumpulan berandalan biasa? Lalu apakah mereka sangat berbahaya? So, untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang apa itu Paranormal Liberation, maka di konten kali ini akan kita jelaskan bersama tentang apa itu organisasi Paranormal Liberation dengan sepadat mungkin. Mulai dari dasar pembentukan, tujuan, dan juga keruntuhan. Oh iya, konten ini mengandung spoiler untuk season 6 tentunya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sejarah pembentukan Paranormal Liberation. Seperti biasa, kita bahas sejarah-sejarahan dulu sebelum merujuk ke pembahasan yang lebih padat. Oke, Paranormal Liberation pada awalnya adalah organisasi yang dibentuk dari kesepakatan dua organisasi villain bergengsi di My Hero Academia, yaitu organisasi League of Villains yang dipimpin oleh Shigaraki Tomura dan Metal Liberation yang dipimpin oleh Rikiya Yotsubashi. Di awal sebelum pembentukan, sempat terjadi pertikaian antara dua organisasi ini yang didasari oleh Metal Liberation yang menculik Giran guna agar memancing League of Villains turun tangan. Dan jika League of Villains kalah, maka salah satu anggotanya, yaitu Twice, berhak direkrut oleh Metal Liberation. Sebab Twice memiliki quirk yang cukup berbahaya, sehingga menjadi incaran dari Metal Liberation guna untuk menambah personel anggotanya yang overpower. Di sisi lain, League of Villains juga sedang diuji oleh Kyūdai Garaki agar menaklukkan Gigantomachia. Dan di sela-sela istirahat melawan Gigantomachia, tiba-tiba League of Villains ditantang oleh Metal Liberation. Ditambah lagi, League of Villains sedang mengalami krisis keuangan pada saat itu. Sehingga jika saja mereka berhasil mengalahkan Metal Liberation, maka secara otomatis kekayaan finansial dari Metal Liberation juga dapat direbut oleh League of Villains. Singkat cerita, meskipun League of Villains hanya beranggotakan 6 orang, yaitu Shigaraki, Spinner, Toga, Dabi, Twice, dan Mr. Compress, akan tetapi mereka bisa menaklukkan Metal Liberation yang beranggotakan 110.000 lebih anggota. Cara menaklukkan Metal Liberation pun dinilai sangat sulit. Awalnya cukup terdengar mustahil jika 6 orang melawan satu kota Deika. Namun berkat Twice yang berhasil mengalahkan penyakit mentalnya, Toga yang mengalami awakening, dan Shigaraki yang quirknya juga awakening, sehingga membuat 3 orang anggota League of Villains ini menjadi kunci kemenangan League of Villains. Menuju akhir pertarungan, Shigaraki yang mengalami awakening tentunya menghadapi bos dari Metal Liberation, yaitu Ridestro, yang juga quirk dan teknologinya tak kalah kuat. Ridestro yang sudah dikaruniai quirk stress yang sangat kuat, ditambah lagi dilengkapi dengan kostum Claustro yang mirip dengan Hulkbuster, tetap saja takluk saat melawan Shigaraki. Sebab Shigaraki akhirnya memakai Decay yang sudah awakening dan membuat wilayah sekitar hancur menjadi debu dengan sangat-sangat mudah. Ridestro yang sudah kalah akhirnya mengakui kekuatan Shigaraki. Namun masih terdapat sisa anggota Metal Liberation yang siap bertarung dan mereka bakal dipimpin oleh Trumpet untuk menyerang Shigaraki. Tapi akhirnya Ridestro meminta ke seluruh bawahannya agar menghentikan penyerangan sebab dia sudah mengakui kekalahannya dan juga agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Di samping itu, kemenangan League of Villains tak luput dari ikut campur Gigantomachia yang dibangunkan oleh Kyūdai Garaki. Dan Gigantomachia yang sudah terbangun akhirnya langsung berlari menuju kota Deika. Sehingga kota Deika hancur-hancuran berkat ulah dari Gigantomachia yang mengincar Shigaraki. Nah, berkat kemenangan League of Villains, Metal Liberation akhirnya menyerahkan kepemimpinan ke Shigaraki Tomura. Dan bonus dari kemenangan League of Villains adalah Gigantomachia, si mesin pembunuh massal, akhirnya mengakui Shigaraki sebagai masternya. Serta Shigaraki mendapatkan kekayaan dari Metal Liberation. Adapun pertarungan dua organisasi ini memakan korban kurang lebih 20 orang dari Metal Liberation, yang salah satunya adalah Curious. Dan desas-desus mengenai pertarungan pada akhirnya ditutupi oleh skeptik yang memanipulasi video tentang kekacauan yang terjadi pada kota Deika dengan berita hoaks, sehingga pihak pemerintah tak menyelidiki lebih dalam kasus yang terjadi. Singkat cerita, setelah pertarungan yang sengit terjadi, pemimpin Metal Liberation dan League of Villains akhirnya mengumumkan bersatunya organisasi dan perubahan nama organisasi, yaitu Paranormal Liberation, yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan kebebasan memakai quirk, menguasai dunia, dan mengincar one for all. Struktur organisasi. Paranormal Liberation adalah organisasi yang bukan kaleng-kaleng, yang mana setelah bersatunya League of Villains dan Metal Liberation, tentunya terjadi beberapa perubahan. Nah, perubahan tersebut mempengaruhi struktur organisasi, dan di segmen kali ini akan kita bahas struktur Paranormal Liberation. Oke, Paranormal Liberation dipimpin oleh Shigaraki Tomura. Dia bertugas sebagai bos besar dari 110.000 lebih anggota. Lalu kemudian di bawahnya ada Ridestro yang memiliki jabatan sebagai tangan kanan Shigaraki,
yang memiliki tugas untuk mewakili kepemimpinan Shigaraki selama Shigaraki berhibernasi selama 3 bulan. Lalu kemudian ada beberapa komandan resimen yang bertanggung jawab atas puluhan ribu anggota Paranormal Liberation, yang posisi ini diisi oleh anggota League of Villains sebelumnya, yaitu resimen hitam yang dipimpin oleh Twice, resimen violet yang dipimpin oleh Dabi, resimen cerman yang dipimpin oleh Toga, dan resimen coklat yang dipimpin oleh Spinner. Adapun komandan lain antara lain seperti Trumpet, Skeptic, Getten, dan Mr. Compress. Tidak lupa pula, Slidingo menjabat sebagai penasihat komandan. Sisanya adalah anggota Paranormal Liberation lain, antara lain seperti 100.000 lebih anggota yang tersebar di seluruh Jepang, Gigantomachia, Giran, Hyundai Garaki, dan Hawks. Ya, kalian tidak salah dengar, pro hero nomor 2 di Jepang turut menjadi anggota Paranormal Liberation. Akan tetapi ada pengecualian, sebentar akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oh iya, hampir lupa, Paranormal Liberation juga dibekali dengan beberapa nomu. Contohnya seperti Johnny, Mocha, Woman, Ribi, Robot, Cups, Elep, dan Ner Hike-En. Keruntuhan Paranormal Liberation. Meskipun Paranormal Liberation adalah organisasi yang sangat besar, namun akhirnya mengalami keruntuhan di sekitar 3 bulan setelah dibentuknya organisasi ini. Penyebabnya antara lain disebabkan oleh Hawks yang menjadi agen ganda, kecerobohan seorang Twice, dan kaburnya Shigaraki atas keinginan All For One, serta tertangkapnya sebagian anggota. Keruntuhan dari Paranormal Liberation diawali dari Hawks yang masuk ke Paranormal Liberation, yang mana ternyata ini dipercaya dengan begitu mudah oleh petinggi organisasi, sebab Hawks juga tak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah pengkhianat di kubu Paranormal Liberation. Namun rupanya Hawks diberi tugas oleh Komisi Penyelamatan Publik bahwa dia harus masuk ke Paranormal Liberation dan mengumpulkan segala informasi yang sekiranya dapat menjadi petunjuk rencana yang akan dilakukan oleh Paranormal Liberation. Usaha Hawks tentunya cukup berisiko. Di samping dia perlu mendekati Twice, dia juga sampai memanipulasi kematian Best Jeans guna agar semakin dipercaya. Singkat cerita, setelah lama di Paranormal Liberation, Hawks akhirnya mendapatkan petunjuk mengenai perang yang akan terjadi dalam waktu 4 bulan dan tempat Shigaraki sedang melakukan hibernasi, yaitu di rumah sakit. Ini semua tak luput pula dari kecerobohan Twice yang memboncorkan di mana Shigaraki berada, dan akhirnya Hawks tahu bahwa Shigaraki akan sempurna dalam waktu 4 bulan. Akhirnya, seperti biasa, pahlawan melakukan penyerangan duluan secara besar-besaran di 3 bulan sebelum sempurnanya Shigaraki, dengan harapan bahwa Shigaraki tak sempurna pada saat itu. Namun ya, apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi hero, sehingga akhirnya Shigaraki bangkit dari hibernasi dengan sudah cukup overpower. Di samping itu, salah satu komandan yaitu Twice pada akhirnya dibunuh oleh Hawks, sebelum Twice berhasil mengkloning dirinya sebanyak yang dia mau. Kematian Twice berarti suatu kekalahan pula oleh Paranormal Liberation, karena kini salah satu anggota terbaik yang memiliki kekuatan yang sangat berbahaya akhirnya terbunuh. Di samping itu pula, saat Shigaraki sudah dihajar habis-habisan oleh Deku, All For One kemudian memaksa Shigaraki untuk kabur. Dan ya, setelah perang berlangsung, para anggota Paranormal Liberation sudah berpisah ke berbagai tempat di seluruh Jepang. Dan yang berhasil tertangkap adalah 16.000 lebih anggota. Namun hasil yang mereka capai adalah amburadulnya situasi negara, pensiunnya sebagian besar hero, kematian penduduk, dan terciptanya kondisi di mana masyarakat tak percaya akan pahlawan, sehingga membuat mereka melakukan aksi vigilante. Namun di chapter 329, akhirnya mereka mulai berkumpul kembali dan bersiap untuk melakukan perang kedua melawan para hero. Referensi Paranormal Liberation. Seperti biasa, kita akan bahas soal referensi yang diambil Bang Hori pada saat membuat Paranormal Liberation ini, yang mana organisasi ini ternyata terinspirasi dari organisasi penjahat dari seri komik Marvel yang dibuat oleh Magneto, yaitu The Mutant Liberation Front atau pasukan pembebasan mutan. Kemudian tadi admin sempat sebutkan beberapa komandan resimen yang merujuk pada nama warna, yang mana nama komandan tersebut terinspirasi dari warna identik pada setiap komandan. Antara lain seperti resimen hitam yang diambil dari kostum Twice yang berwarna hitam, lalu resimen violet yang diambil dari bekas luka Dabi yang berwarna violet, kemudian cermin dari warna Shell dan darah Toga, dan resimen coklat yang diambil dari ikat pinggang Spinner dan topi milik Compress. Satu hal yang menarik adalah, pada Paranormal Liberation ini, terkumpul 3 penerus dari 3 legenda penjahat terkenal di Jepang, yaitu Shigaraki yang mewakili All For One, Ridestro yang mewakili Destro, dan Mr. Compress yang mewakili Oji Harima. So, mungkin itu saja yang admin ketahui soal Paranormal Liberation. Jika kalian ada tambahan, silahkan isi di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.